Ya susah bila Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas weton yang sering disepelekan, namun akan sukses dan kaya raya. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Setiap kali panjenengan menceritakan mimpi, pasti ada beberapa orang yang mencibir, bahkan banyak yang akan menjatuhkanmu. Wajar kalau panjenengan merasa sakit, panjenengan merasa terluka. Wajar kalau panjenengan merasa tertekan. Wajar kalau panjenengan merasa disepelekan. Mereka mencoba untuk menghapus segala angan yang sudah panjenengan bangun, mematahkan segala harapan, dan menjauhkan dari mimpi panjenengan. Banyak orang yang lantas memilih untuk menyerah. Tapi itu mereka, itu bukan panjenengan. Panjenengan tercipta sebagai petualang. Panjenengan adalah ras terkuat yang terlahir sebagai seorang pemenang. Panjenengan tidak akan pernah diam dalam kerasnya gelombang kehidupan. Panjenengan tidak pernah takut walau harus berjuang sendiri. Panjenengan siap menghadapinya. Banyak orang yang akan siap menjatuhkan panjenengan, tapi tidak usah takut, karena panjenengan tercipta sebagai seorang pemenang. Wajar ketika harapan hilang. Banyak orang yang jiwanya melayang. Hidupnya hanya sekedar hidup tanpa semangat, tidak ada gairah untuk hari esok. Sebagian orang akan seperti ini ketika mereka dihadapkan pada situasi yang tersulit dalam hidup. Semua orang akan hilang arah ketika banyak sekali yang mencibir jalan mereka dan mereka akan merasa down. Tapi itu mereka, itu bukan panjenengan. Panjenengan adalah ras terkuat. 9 bulan ibu panjenengan menciptakan panjenengan sebagai mesin penghancur badai. Panjenengan tidak akan kalah hanya karena gerimis. Ketika kita menceritakan mimpi kita kepada orang lain, sebagian orang akan berkata, "Kamu tidak akan mampu. Sudahlah, jangan hidup dalam mimpi kawan. Bangun, jangan mimpi terlalu tinggi. Nanti kamu jatuh sakit." Dan pada saat itu juga banyak orang yang merasa kalau jalannya itu salah. Saat itu mereka langsung meletakkan mimpi-mimpi mereka, dan saat itu juga mereka kembali ke realita. Realita yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak mau melihat kita berkembang. Dan setelah itu mimpi yang sudah kita bangun sirna, hilang ditelan bumi. Kawan, percayalah itu bukan diri panjenengan. Kalau itu sampai terjadi dengan panjenengan, betapa naifnya diri panjenengan, hanya karena sebatas kata-kata yang keluar, tanpa mereka pikirkan membuat kita jatuh. Hanya karena cibiran mereka, membuat kita sampai meletakkan semua mimpi-mimpi yang sudah kita bangun dengan darah dan air mata. Jangan hanya karena omongan mereka membuat kita lemah. Jangan terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Fokuskan pikiran kita untuk meraih semua mimpi-mimpi kita. Mimpi-mimpi yang sudah dibangun di atas doa kedua orang tua kita. Mimpi yang sudah dibangun di atas doa anak istri dan suami kita. Mimpi itu bukan cuma untuk kita, tetapi mimpi itu untuk orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang sudah merangkul kita dengan doanya. Jangan dengarkan mereka. Orang-orang yang sering ngomongin kita di belakang, sesungguhnya mereka jauh tertinggal di belakang. Orang-orang yang mencoba menarik kita untuk jatuh, sesungguhnya mereka berada di bawah kita. Jika kita digosipkan, berarti kita populer.
Jika kita direndahkan, artinya kita lebih tinggi. Jika kita dimusuhi, artinya kita adalah lawan yang tangguh. Kalau seseorang mengatakan buruk padamu, sesungguhnya dia senang menunjukkan bahwa dia tidak lebih baik dari dirinya. Jangan dengarkan mereka. Jangan buang energimu untuk mendengarkan mereka. Jangan takut dengan rasa sakit, karena rasa sakit yang membuat kita kuat. Jangan takut dengan kekalahan, karena kekalahanlah yang membuat kita tahu arti belajar untuk menang. Jangan takut untuk berjuang, karena kalau kita tidak berjuang, bagaimana kita bisa menang? Kita diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kita diciptakan sebagai ras terkuat di muka bumi ini. Kita lahir di dunia bukan copy paste. Kita ini original dan selalu ada maksud dari penciptaan. Kita sebagai seorang manusia, jangan takut berjuang sendiri. Jangan dengarkan sindiran orang, jangan dengarkan ocehan orang. Karena orang-orang kuat sangat damai dalam ilmunya yang kesendirian. Mereka tidak butuh perhatian, mereka tidak butuh orang lain, mereka tidak butuh pengakuan, tetapi yang pasti mereka akan terus berkembang. Buktikan kepada mereka, terbang tinggi, karena kalaupun kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Mereka tidak butuh kata-kata, yang mereka butuhkan adalah bukti. 1000 kata-kata akan dibuka dengan satu bukti. Jangan buktikan kalau mereka itu salah, tapi berjuanglah untuk membuktikan apa yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran. Bayar prosesnya apapun itu. Pada saat kita gagal, ingatlah kata-kata semua orang yang menghina dan menjatuhkan kita, sebagai motivasi untuk bangkit lebih hebat daripada yang kemarin. Berjalanlah terus walau gagal terus menghadang. Kita harus membuktikan kepada mereka. Sekarang mereka boleh saja tertawa, tapi nanti kita akan tertawa di akhir. Saat panjenengan sampai di puncak nanti, datangi mereka dan katakan, terima kasih kawan, berkat hinaanmu, saya bisa meraih semua impian-impian saya. Buktikan kalau mereka tidak lebih baik daripada panjenengan. Buktikan kalau apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Buktikan kalau apa yang mereka katakan adalah sebuah kesalahan. Seperti weton-weton ini yang akan selalu berjuang demi mimpi-mimpinya. Diprediksi ada beberapa weton yang akan sangat sukses, bahkan akan menikmati hidup kaya raya. Bahkan mereka juga akan sangat berlimpah rezeki di usia tua. Di waktu kecil, orang yang memiliki weton ini hidup biasa saja. Bahkan ada yang cukup miskin dan merana hidupnya. Tak hanya itu saja, bahkan weton ini sering disepelekan, diejek, dan dihina. Tetapi di masa tuanya, weton ini bisa sukses, berjaya, dan bahkan bisa kaya raya. Apa saja weton kurang bahagia di waktu kecil, namun kaya raya di usia tua itu? Berikut 5 weton yang kurang bahagia di waktu kecil, namun akan kaya raya di usia tua. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin, dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Simak videonya sampai habis. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Senin Wage. Menurut Primbon Jawa, weton ini serba kekurangan dalam hidupnya, karena kemungkinan beberapa di antaranya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Tetapi di usia menginjak 40 tahun, weton ini akan bisa bangkit. Pemilik weton ini rata-rata di umur 40 tahun akan bisa meraih kesuksesan dan juga bisa mencapai kebahagiaan, bahkan hidup kaya raya. Pemilik weton ini juga sering dihina, disepelekan di masa kecilnya. Ternyata hal ini memberikan dia semangat untuk kembali bekerja keras
agar dapat meraih kesuksesan. Selanjutnya yang kedua, weton Minggu Legi. Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa menjelaskan, weton Minggu Legi mempunyai neptu yaitu 10. Berasal dari hari Minggu 5 dan pasaran Legi juga 5. Sementara sifat dasar yang dimiliki oleh orang yang lahir pada weton Minggu Legi adalah welas asih dan dermawan. Bila ada orang yang mengalami kesusahan, maka mereka tidak segan untuk membantunya dengan segala hal yang bisa dilakukannya. Mereka yang lahir pada weton Minggu Legi juga termasuk orang yang tekun, tidak pernah menyerah, tidak takut gagal, memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan bisa memegang tanggung jawab dengan baik. Weton ini terbilang sengsara di waktu kecil, dan sering dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, menurut Primbon Jawa, weton ini akan segera sukses dan kaya raya. Selanjutnya yang ketiga, weton Selasa Pon. Hampir mirip dengan weton sebelumnya. Pemilik weton ini juga sangat menderita dan melarat di waktu kecil. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa, weton Selasa Pon yaitu memiliki neptu 10. Berasal dari hari Selasa 3 dan pasaran Pon 7. Berdasarkan hari mereka yang lahir pada hari Selasa, memiliki watak pemarah dan pencemburu, namun luas dalam pergaulan. Sementara pasaran Pon memiliki watak bicaranya banyak diterima orang, lebih suka tinggal di rumah, tidak mau makan yang bukan miliknya, namun sering marah pada keluarganya, serta jalan pikirannya sering berbeda dengan pandangan umum. Tetapi pendapat yang mereka utarakan seringkali diterima karena memiliki dasar yang kuat. Ketika menginjak usia 40 tahun, weton ini akan mulai merasakan dahsyatnya rezeki yang akan datang. Selanjutnya yang keempat, weton Jumat Wage. Menurut Kitab Primbon Jawa Kuno, weton Jumat Wage mempunyai jumlah neptu yaitu 10. Berasal dari hari Jumat 6 dan pasaran Wage 4. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, weton Jumat Wage ini dapat memberi banyak warna bagi orang di sekitarnya. Weton Jumat Wage dipengaruhi oleh watak lintang Magelut. Berada pada watak lintang Magelut, weton Jumat Wage juga memiliki watak baik, yaitu suka berperilaku jujur, berpikiran bersih, suka menolong, dan berhati lembut. Di sisi lain, jumlah neptu weton 10 pada weton Jumat Wage ini dipengaruhi oleh laku pandito, yang berarti memiliki karakter yang sangat cerdas. Weton Jumat Wage juga dikenal sebagai sosok yang selalu bersemangat, energik, aktif dalam melakukan segala sesuatu. Di masa kecilnya, weton ini hidup serba kekurangan, dan bahkan sering disepelekan, dihina, dan tidak dianggap keberadaannya. Beberapa orang dengan weton ini diprediksi oleh Primbon Jawa di usia 30 tahunan kehidupan mereka akan naik. Bahkan weton ini akan mendapat banyak rezeki dan kaya raya. Selanjutnya yang kelima, weton Minggu Kliwon. Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa menjelaskan, weton Minggu Kliwon mempunyai neptu yang besar, yaitu 13. Terdiri dari hari Minggu 5 dan pasaran Kliwon 8. Weton Minggu Kliwon memiliki watak seperti lakuning lintang atau layaknya bintang. Bisa dibilang weton Minggu Kliwon cenderung memiliki watak yang pendiam, tertutup, dan penyendiri, layaknya bintang yang tidak terlihat kecuali pada malam hari. Meski sosoknya pendiam, weton Minggu Kliwon punya lingkaran pertemanan yang cukup luas karena pribadinya yang dermawan dan suka menolong.
Watak baik lainnya dari weton Minggu Kliwon adalah bijaksana, sederhana, dan bertanggung jawab. Bahkan weton Minggu Kliwon mudah memaafkan dan tidak pendendam ketika sedang dijahati atau disakiti oleh orang lain. Di masa kecilnya, weton ini mengalami sejumlah cobaan dan penderitaan. Hidupnya serba kekurangan, penuh kesengsaraan, dan sering dihina. Bahkan mereka sering mendapatkan cacian dari orang lain. Namun di usia yang masih muda, weton ini diprediksi sudah bisa mencapai kesuksesannya. Pemilik weton ini diprediksi sudah bisa sukses di usia 25 tahun, menurut Primbon Jawa. Demikian pembahasan mengenai 5 weton yang menderita di waktu kecil, sering disepelekan, dihina, dan tidak dianggap keberadaannya, namun kaya raya di usia tua, menurut Primbon Jawa. Perlu diingat bahwa ini sebatas ramalan dan prediksi saja. Segala sesuatu yang berkaitan dengan rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya perlu berdoa dan berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita impikan dan kita cita-citakan bisa terwujud, entah di usia muda maupun di usia tua. Semoga Allah bersama dengan perjuangannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.